Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Segala puji dan rasa syukur kita marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat apa? Nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan pidato yang singkat ini. Salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga dengan salawat kita ini dapat membantu kita di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakuna syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikumus syahida, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, dan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasulmu menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Kata al-wasatat dalam bahasa Arab bisa bermakna keadilan, kebaikan, dan pertengahan antara dua ujung. Walaupun ayat tersebut terkesan berbicara dalam konteks kehidupan di akhirat kelak, tetapi banyak para ulama seperti Ibnu Jarir, Yusuf Qardawi, Quraish Shihab, dan beberapa ulama kontemporer yang lain memberikan makna ummatan wasatan adalah umat yang adil, umat yang baik, seimbang dengan kehidupan yang sekarang ini. Mengingat adanya beberapa ayat Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad SAW yang mendorong kepada kita untuk bersikap adil dan moderat dalam konteks kehidupan di dunia seperti ini. Dan janganlah sekali-kali kamu membenci terhadap suatu kaum untuk mendorong kaum itu berlaku tidak adil. Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pilihan jalan tengah atau moderat ini diharapkan kita akan mampu menampilkan diri sebagai seorang muslimin yang wajar, tidak ekstrim, dan tidak berlebih-lebihan atau gulu dalam mengaktualisasikan dan melaksanakan praktik-praktik ajaran Islam dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wabtagi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallaha ilaik wa la tabagil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniamu. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Dengan ayat tersebut, benar-benar Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi dua paham yang sangat ekstrim, antara paham materialisme atau serba materi dan paham spiritualisme serba akhrawi, yaitu seraya menempuh jalan tengah atau moderat dengan berusaha meraih kemuliaan hidup di negeri akhirat, namun tetap harus berusaha untuk mendapatkan kemuliaan hidup di dunia. Tanpa menempuh jalan ini, kita pasti akan mengalami kehidupan yang tidak wajar, sehingga kita bisa dapat menimbulkan kesengsaraan baik secara pribadi,
keluarga maupun orang lain. Maka tidak ada jalan lain selain kita harus berbaur dan menyatu dengan sesama umat manusia dalam kerjasama, tolong menolong, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling bertoleransi antara sesama umat manusia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup dengan baik dan mulia tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin, tidak hanya menyuruh untuk dapat membina hubungan yang baik dengan sesama umat Islam saja, tetapi juga membina hubungan baik dengan sesama umat manusia pada umumnya walaupun berbeda keyakinan dengan agamanya. Namun menghormati dan bertoleransi perbedaan keyakinan dan agama bukan berarti kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka, walaupun kita juga harus mengakui keberadaan agama dan keyakinan mereka dalam realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap toleransi juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran agama yang berbeda menjadi ajaran bersama atau sinkretisme dalam praktek ritual, keagamaan, dan keyakinan bersama. Tentu, hal ini sangat tidak dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun. Bahkan secara tegas praktek toleransi seperti ini harus kita tolak, karena telah melenceng dari prinsip-prinsip toleransi itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Dengan pemahaman dan sikap-sikap moderasi yang dapat kita demonstrasikan sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, maka berarti kita telah mampu mengaktualisasikan dan menampilkan diri kita sebagai seorang muslim yang moderat, yaitu membawa kedamaian, pencerahan, dan rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Pidato yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.